Baik saudara semuanya, shalom, shalom. Shalom saudara-saudaraku, kekasih di dalam Tuhan Yesus. Apa kabar semuanya? Haleluya, luar biasa tentu ya, pasti baik semuanya. Saya pun baik walaupun kurang baik. Karena memang betulan saya habis vaksin saudara, tapi saya mau menyampaikan sebuah sesuatu yang saya dapatkan ya, dahsyat sekali. Saya mau bercerita tentang seorang pendeta di luar sana saat itu sedang ibadah ya saudara. Di sini tidak dikatakan ibadah kapan, tapi yang pasti di gereja sedang ibadah dan saya percaya itu adalah ibadah umum. Nah, pada saat Bapak pendeta ini berkhotbah, ada seorang tamu. Saya tidak katakan ini jemaat karena jelas di sini dari gerak-geriknya orang ini adalah tamu. Seorang laki-laki masuk ke dalam gereja yang akhirnya ada yang dia bisikan oleh yang menerima tamu ya. Akhirnya dia dengan petantang peteteng masuk ke dalam gereja dan dia duduk di depan saudara. Tetapi yang menarik saudara, pada saat dia duduk di depan, dia tuh gelisah. Kanan kiri ya. Ternyata pemuda ini memang sudah punya niat yang jahat sama Bapak pendeta yang sedang berkhotbah, dan Bapak pendeta ini adalah gembala dari gereja tersebut. Dapat beberapa menit kemudian dia bicara sama orang yang di depan ya. Pada saat itu saya melihatnya ini adalah pekerja juga yang memang sedang megang multimedia sepertinya. Dan dia tahu gak saudara apa yang dia bisikan? Dia bisikan katanya, saya mau bunuh pendeta kamu. Wah, dahsyat sekali ya. Dengan santai dia bilang katanya saya mau bunuh pendeta kamu. Tapi dahsyatnya saudara, si bapak ini yang menerima hal tersebut tidak panik dan dia slow saja. Sampai akhirnya kejadian itu terjadi, saudara. Tapi yang bisa saya katakan saudara, bagaimana kejadian ini akhirnya terjadi, si pemuda ini memang benar-benar mau mencoba langsung menusukkan, karena dia membawa sebuah pisau. Menusukkan pisau itu ke pendeta. Akhirnya riuh ricuh di dalam gereja tersebut. Dan yang terjadi, Bapak pendeta dan semua para jemaat yang lain memegang si pemuda. Pemuda itu akhirnya saudara, pemuda ini nekat ya, langsung maju ke depan mimbar. Dan dia langsung pegang pisaunya dan dia langsung mau mengejar pendeta dan menghunuskan langsung ke tempat Pak pendeta tersebut. Tapi apa yang terjadi saudara? Pak pendeta berada di mimbar dan langsung menengking pemuda itu. Beliau belum sempat mau ngapa-ngapain, dia sudah langsung terpental sendiri saudara. Si pemuda ini terpental dan akhirnya dia tertidur, ya terpental gitu ya. Dan dia nggak bisa ngapa-ngapain, terpental saudara. Dan akhirnya jemaat yang lain pada ikut maju dan mengamankan si pemuda ini. Bagaimana si pemuda ini, beberapa jemaat berusaha untuk mengamankan lah pastinya. Dan akhirnya setelah ini pemuda ini diamankan, barulah polisi datang karena saya yakin ada yang menghubungi polisi. Nah, setelah polisi ini datang, yang terjadi yang luar biasanya adalah Bapak pendeta itu dengan kasihnya memeluk si pemuda ini dan dia mengampuni. Dia tidak menuntut pemuda tersebut, saudara. Bagaimana kisah selanjutnya, saudara? Kita sama-sama menyaksikan bagaimana mengikut Yesus itu enggak mudah, tapi sebuah keputusan. Jadi saudara, selamat menyaksikan. Ambil sesuatu yang baik di dalam tayangan ini. Dan yang pasti, ikut Tuhan. Banyak hal yang Tuhan pelihara. Seperti yang dialami Bapak Pendeta ini. Namanya tuh Bapak Pendeta, aduh saya lupa. Nanti kita lihat ya namanya Pak Pendeta siapa.
Namanya Bapak Pendeta Pedro Pablo Martin. Wah, luar biasa sekali ya. Saudara, saya ini geringgis-geringgis ya. Aduh, Tuhan Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Jadi kalau dikasih sakit dikit, saya selalu bilang, Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Tapi tetap sih harus kita berhikmat. Kita harus beristirahat. Beristirahat tentunya. Di dalam Tuhan banyak hal yang tidak terduga, saudara. Intinya adalah bagaimana kita mengampuni. Seperti firman Tuhan di dalam Lukas 6 ayat 35. Tuhan berkata, tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar. Ya, baik saudara. Tanpa berlama-lama lagi, ayo kita saksikan bagaimana akhirnya pemuda ini. Sebelum akhirnya dimulai dari awal ya, sampai akhirnya pemuda ini dilumpuhkan oleh beberapa orang. Wah, berani sekali pemuda ini saudara ya. Sangat-sangat berani tentunya. Ya saudara, ini dia pemuda tayangan yang dahsyat yang luar biasa yang saya janjikan. Selamat menyaksikan dan ambil hikmat dari semua ini. Selamat menyaksikan dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mengikut Yesus keputusan, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingat, ku tak ingat, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, ku tak ingkar, ku tak ingkar, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut
Baik saudara, demikian tadi bagaimana tayangan Bapak Pendeta Pedro yang dahsyat sekali ya saudara. Belum diapa-apain, baru dia begini, tapi Pendeta Pedro sudah langsung menengking di dalam nama Tuhan Yesus. Dia langsung ke planting saudara. Itu semua karena kasih karunia Tuhan, saya percaya saudara. Dan kita selalu diingatkan Tuhan untuk mengampuni. Ini yang dahsyat ya saudara. Mengampuni. Bapak Pendeta Pedro ini mengampuni orang yang bahkan mau membunuh dia. Ya, karena tertera di dalam firman Tuhan lagi di dalam 1 Petrus 1 ayat 22. Ayat 22, isi bunyi dari firman Tuhan adalah: karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Ya saudara, jadi kasih itu bukan hanya sekedar mengasihi. Kasih dalam Alkitab adalah kasih yang benar-benar tulus tanpa kemunafikan. Allah menghendaki kasih seperti yang dicatat pada ayat ini, yaitu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Apa yang dilakukan Bapak Pendeta ini adalah kasih yang luar biasa. Dahsyat saudara. Selamat atas kasih yang Tuhan berikan kepada kita semua. Dan kita menjadi orang-orang yang beruntung karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Kasih Tuhan tidak pernah berubah sampai kapanpun dan tidak pernah berkesudahan. Salam damai sejahtera, salam kasih Tuhan, dan salam persaudaraan, dan salam toleransi. Jangan lupa saudara di subscribe ya akun ini, channel ini, untuk saudara bisa lebih banyak lagi menonton hal-hal yang baru. Ya, saya juga bisa boleh di komen supaya bisa saya juga lebih baik lagi. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin.